YouTuber yang aktif dan upload setiap hari guys. Jadi kalau perlu kalian korbankan keluarga kalian, pacar kalian, saudara kalian, yang penting upload tiap hari coy ya. Hibur bocil dan orang-orang sebanyak-banyaknya, korbankan badan kalian dari yang kalian six pack sampai jadi gendut, nggak peduli, korbankan aja guys ya. Yang penting aktif tiap hari konten, oke? Dulu awal-awal bikin video itu yang nonton cuman 100. Iya, serius, cuman 100, 200 gitulah. Itu pun paling banyak di 1000, 2000-an lah gitulah. Cuman segitu gue. Dan gue itu sempat kepikiran gini, kenapa ya orang-orang di luar sana kalau bikin video viewsnya ratusan ribu lah, bahkan jutaan gitu ya kan, kenapa gue cuman segini gitu kan, cuman ratusan dan mentok di 2000 gitu. Aduh, gue itu udah hampir mau menyerah gitu, hampir mau berhenti gitu. Dan gue yakin aja sih, gue yakin gue juga bakal bisa gitu kan. Nah, sejak saat itu gue ketemu nih caranya agar rame gitu kan. Nah, caranya itu ya TikTok ya kan. Gue ketemu TikTok nih kan. Nah, kenapa? Karena TikTok itu ada yang namanya FYP kan. Dan dari situ gue jadi gini, setelah gue post ke YouTube gitu kan, gue post juga ke TikTok, dan alhamdulillah FYP gitu kan. Iya, aku udah sehat-sehat semua buat teman-teman di sana, banyak umur, selalu buat youtuber pemula, jangan pernah menyerah. Kalau nggak ada yang ngomong video kalian tetap upload itu selanjutnya. Jadi kalau kita rajin upload, YouTube juga akan lagi ya. Intinya itu aja lah, tetap semangat. Cuma model HP semua bisa, nggak perlu komputer, nggak perlu laptop yang mahal atau HP yang mahal-mahal. Oke? Sehat-sehat ya. Tuan, Pajar, Pajar yang jadi apa? Grogi lah. Pajar, Iwan, Pak Misko. Makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semangatin antara protokol. Oh, buat para pemula ya. Ya, intinya mah semangat sih. Konten upload tiap hari intinya. Ya, semangat pokoknya. Mantap. Biar sukses seperti Akang ini, udah keren banget. Di belakang saya udah ada Gea. Kata-kata motivasi itu kalau misalnya kalian mempunyai suatu mimpi, kejarlah, jangan gampang menyerah, dan juga konsistenlah. Itu yang gue lakukan di dalam hidup gue sih. Sejak pertama kali gue nge-YouTube di 2014, gue hampir menyerah di 2015 karena subscriber gue cuma 2000. Tetapi ya gue jalanin karena emang ternyata menjadi content creator gamer itu adalah mungkin panggilan buat gue teman-teman. So gue terusin, dan akhirnya di 2016 adalah titiknya wow naik, dan akhirnya sekarang menjadi salah satu YouTuber Indonesia yang cukup populer. Jangan jadikan fisik Anda yang tidak good looking itu sebagai alasan kenapa Anda harus malu. Karena orang lain akan fokus dengan apa yang Anda bicarakan, orang lain akan fokus dengan apa yang Anda sampaikan ketimbang melihat fisik Anda. Jadi mulai dari sekarang abaikan kekurangan Anda dan fokuslah dengan kelebihan Anda. Karena lo kalau belajar kayak mahasiswa lain, yang lain juga sama, tapi pembeda lo apa? Banyak banget orang nanya ke gue cara jadi YouTuber, cara pemilihan segala macam. Jangan jadi yang paling baik, jangan jadi yang paling bagus, tapi jadi yang paling beda. Karena kalau lo beda, lo sendirian. 4 tahun ini adalah untuk lo mencari gimana cara gue membedakan diri dari manusia lain. Keren ya? Ada orang menertawakan lu di tengah-tengah proses lu berkarya, yaudah lu maafin aja karena kayaknya hidupnya dia tuh terlalu instan untuk memahami pentingnya proses. Dia nggak tahu kalau kita tuh belum bareng jadi, kita tuh lagi dalam perjalanan gitu. Jadi ya udah, biarin aja. Orang sukses itu paham tentang proses, dan orang gagal lebih banyak protes. Dia
Saya lihat juga ya, orang sukses itu dia paham betul. Untuk mencapai sukses itu dia butuh proses. Tidak ada sukses yang instan. Ada proses belajar di situ, ada proses berjuang di situ, ada proses berkorban di situ, ada proses bekerja keras di situ, ada proses harus berpikir cerdas di situ. Baru orang bisa sukses. Kan saya pernah bilang berkali-kali, nggak ada itu sukses instan, nggak ada. Termasuk keberuntungan pun saya pernah mengatakan ya, keberuntungan itu adalah saat kesempatan bertemu dengan sebuah persiapan. Nah, persiapan itu kan kerja keras. Ini kunci dari berkarya, terutama di era digital. Sedikit lebih beda, lebih baik daripada sedikit lebih baik. Gue ulang, sedikit lebih beda, lebih baik daripada sedikit lebih baik. Kalau lu bikin karya nih, terus bedanya cuma lebih baik dikit, orang nggak akan notice. Tapi kalau beda, orang akan, ih apaan nih kok beda gitu. Jangan hanya berpikir jadi pekerja, tapi berpikirlah menjadi pemilik. Matematikanya jangan 1 tambah 1 sama dengan 2. 1 tambah 1 sama dengan 11. Baru bisa jadi orang kaya atau orang hebat. Kalau 1 tambah 1 sama dengan 2, berarti kita cuma mimpi sesuai ya itu jadi pekerja. Nah, cuma jangan lupa, bisa saja 1 tambah 1 jadi minus 11. Untuk semuanya, pesan dari aku sih paling cuman kayak sebelum kalian memilih, kalian tuh pertama harus tahu tujuannya apa, dan kalian harus punya plannya untuk mencapai tujuan itu. Jadi kayak ketika kalian menjalaninya tuh kalian udah tahu resiko apa yang bakal terjadi, udah tahu bakal kejadian kayak gimana, dan di situ kayak kalian tuh harus tanggung jawab sama pilihan kalian. Makanya kayak sebelum memilih tuh kalian harus memikirkan dulu. Dan kalau udah memilih, kalian harus berpegang penuh menjalaninya sama tanggung jawab. Itu doang sih pesan dari gue. Ada satu quotes yang aku ingat. Dari siapa tuh? Aku lupa. Kalau nggak salah gini ya, kalau nggak salah intinya gini. Aku nggak tahu kunci sukses itu apa, tapi aku tahu kunci gagal, yaitu menyenangkan semua orang, berusaha menyenangkan semua orang. Itu Kena. itu benar banget gitu. Karena kalau kamu berusaha menyenangkan semua orang, berusaha kayak apa namanya, people pleaser namanya, itu waktu buat dirimu sendiri habis. Oh, itu kunci gagal. Kalau orang lain bisa, kenapa harus saya? Kalau bisa besok, kenapa harus sekarang? Jangan semangat dan tetap menyerah. Kalau ada yang susah, kenapa harus yang mudah? Hidup itu cuma sekali. Tetap berbahan dan jadi beban keluarga. Harus tahan banting dan tidak boleh cengeng. Wah, usaha, wah nggak ada duit. Dikasih duit, usaha apa ya? Dikasih tunjuk usahanya, wah gimana pemasarannya? Ah, kalau orang kayak gitu mati aja dah udah. Oh ya cuy, masalah motovlog yang nggak harus pakai moge itu loh cuy. Yang bagi kalian yang mau mulai gitu, ya sama lah, kita baru mulai juga, kita sama-sama baru mulai. Buat aja dulu gitu, nggak harus pakai moge kok cuy. Beberapa konten kreator ya, terkhususnya di motovlog yang bikin mereka down itu ya itu cuy. Karena masukan-masukan negatif itu banyak gitu, yang katanya motovlog itu harus pakai moge cuy. Buat dulu aja gitu konten gitu, nggak harus bagus dan sempurna gitu. Namanya juga mulai dari nol ya cuy ya. Kalau bisa gini, bacotan-bacotan dari mereka itu jadikan sebagai motivasi buat kalian cuy. Dengan beberapa masukan negatif terus kalian langsung jatuh gitu, ya itu namanya kalian cukup cuy. Terus berkarya, apapun rintangan yang baru mulai, semangat terus. Sama kita juga baru mulai. Kalau kalian yang membacotin bisa buat lebih bagus ya, kenapa nggak bikin channel gitu? Ingat tuh ya, jadikan bacotan mereka itu sebagai motivasi buat kalian, oke? Ya kalau aku ya udah banyak sih yang bacotin gitu. Mulai dari Instagram, aku juga admin di Meme Komik Barbar, bagi kalian yang belum tahu cuy ya. Ya itu banyak sih DM bacotan yang masuk. Kalau bisa bikin lebih bagus ya kenapa nggak buat gitu cuy. Oke, jadi sekian dulu video kali ini. Jika kalian suka, jangan lupa like, share, dan subscribe tentunya. Dan jika kalian nggak suka, jangan lupa like, share, dan subscribe juga cuy. Sama aja anjing. Oke cuy, see you di next video. Peace.
Jadi kalau orang itu waktu muda dia malas hanya tidur, jangan kalau dia tua dia malas juga. Dan kenapa? Tapi kalau orang itu waktu muda dia begitu rajin, dia banyak belajar, dia banyak analisa, banyak idenya. Kalau dia tua dia mekar. Pasti kamu lelah. Udah berapa banyak kata-kata motivasi yang sudah kamu download dan tersimpan di galeri handphonemu? Aku juga pernah melakukan hal seperti itu. Sampai suatu saat aku belajar bahwa hidup bukan tentang menunggu badai berlalu, tetapi bagaimana cara kita belajar dan menari di tengah hujan. Setiap orang mempunyai jalan yang berbeda-beda untuk memahami sesuatu. Hanya karena jalanmu berbeda, bukan berarti kamu tersesat. Mengingat masa lalu hanya membuatmu menyesal. Memikirkan masa depan hanya akan membuatmu ragu. Jadi, melakukan hal yang sekarang kamu bisa lakukan adalah hal yang terbaik. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah putus dengan apa yang Anda lakukan seandainya belum berhasil. Tetap berjuang. Kegagalan adalah keberhasilan yang masih tertunda. Sesulit apapun saat ini, kamu harus bisa berdiri dari kerasnya cobaan, bertahan dengan segala keadaan. Karena satu hal yang perlu kamu ingat, bahwa Tuhan menciptakan sepasang kaki untuk berdiri tegak, dan Dia menaruh kesusahan di setiap pundak agar kita menjadi lebih kuat.